Sama aku. Mungkin ini mungkin buat teman-teman nonton. Iya. Mungkin kasih contoh ya materi waktu sama Pak Mahfud yang awal waktu SAB itu apa aja sih contohnya. Untuk SKB yang kebetulan kemarin sejarah. Halo semua, jumpa lagi dengan saya, aku Handoko. Kali ini kita akan diskusi ngobrol santai tentang SAB di PNS. Saya bersama teman saya, Abdul beliau tahun 2018 lolos menjadi PNS di salah satu provinsi di Pulau Jawa. Boleh Pak, kenalan dulu Pak, siapa namanya Pak? Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Mahfud Mustafa, bisa dipanggil Mahfud. Oh. Ya, oke. Kelasnya apa Pak? Eh? PNS-nya apa namanya? Provinsi Jawa Timur. Ya, Untuk formasinya guru sejarah guru sejarah di SMA Ngimbang. Itu ada di Lamongan. Oh, salah satu SMA Ya. di Lamongan, Jawa Timur. Ya. Gimana Pak perasaannya lima jadi PNS Pak? Ya, biasa aja. Alhamdulillah saya Pak. Biasa aja. Iya, iya. Biasa aja Pak ya? Ya, ada Dulu. kebahagiaan tersendiri lah. Dulu. Masa Gimana Pak? gimana? Kebahagiaannya bagaimana Pak? Kebahagiaannya ya yang dulunya jadi guru biasa honorer, sekarang sudah menjadi CPNS ya. Dengan itu akhirnya ya ada ketenangan tersendiri. Oh, Alhamdulillah. Dulu benernya gimana Pak? Dulu? Kalau dulu honorernya Kegiatannya? ada di Surabaya. Surabaya, gimana tuh Ya, Pak? di SMA Negeri 2 Surabaya. Oh, langsung apa kulit Pak ya? Ya, sebenarnya ya lumayan favorit sih. Langsung salah buat mantan muridnya di SMA 2. Hai, yang menonton silahkan like channelnya Pak Teguh, Oh, iya. DRH Teguh. Oh, iya. Terima kasih Pak. Oh. Dulu mantan guru DPT di SMA Negeri 2 Surabaya Pak ya? Ya, Sekarang jadi PNS di SMA Negeri 1 Ninggal. Ya, ikut Pemprov Jatim. ikut Provinsi Jawa Timur ya Wah, benar. selamat Pak ya, selamat ya. Dulu gimana Pak waktu tes PNS itu? Persaingannya bagaimana? Kalau dulu itu persaingannya itu di formasi SMA Negeri 1 Ngimbang itu ada sekitar 25 pendaftar itu di sana. Diambil? Diambilnya ya cuma satu karena cuma ada satu formasi Oh, di iya. situ. Jadi waktu SAD yang masuk tahap SAD berapa orang Pak? Yang masuk tahap SKB Iya. otomatis 3. Tiga Soalnya orang. itu menurut aturan itu satu formasi itu nanti minimal ada 3 kompetitor. Oh. Ya, jadi kalau ada 2 formasi ya 6, kalau ada 1 ya 3. Oh, Ya, otomatis iya. seperti itu. Jadi waktu formasinya Pak Mahfud ini 3 orang ya yang lolos ke tahap SAD ya? Ya, awalnya itu sebenarnya nggak ada yang lolos pass and grade. Oh. Cuma Bisa? ya, cuma di situ dulu itu ada aturannya. Jadi satu formasi itu di SMA Ngimbang itu tidak ada yang di atas pass and grade. Cuma ketika itu ada permen nomor 60 kalau nggak salah itu, masih ingat itu, untuk di ranking. Jadi yang tidak lolos bawah pass and grade itu ada peringkingan. Oh, sudah Jadi di situ ada 3 orang itu nanti yang diambil sama seperti yang di atas pass and grade. Cuma ini namanya P2. Kalau yang lolos pass and grade kan P1. Kalau zaman 2018 loh ya. Kalau 2019 aturannya itu berbeda lagi. Oh, iya. Tidak ada aturan permen nomor 60 itu sepertinya sudah dihapus. Oh, iya. Jadi Pak Mahfud mengaku orangnya beruntung ya. Ada kebijaksanaan dari pemerintah ya tentang permen nomor 60 ya. 60 kurang lebih. Ya. Saya ingatnya 60. Nah, selamat Pak, selamat ya. Kalau pengalaman saya dulu SAB Pak di Kementerian Agama kan agak aneh ya. Ya, gimana Aneh nih? dan wow menurut saya. Hmm. Karena dulu di Kementerian Agama itu, zaman saya itu pertama itu ada psikotes, Ya. kedua ada wawancara,
Ketiga ada tahap praktek kerja. Ya, kalau formasi guru, dia juga pertama masih kontes dulu, terus yang kedua dia wawancara, Pak. Ya. Di wawancara itu ada praktek sholat, kemudian baca tulis Al-Quran, praktek mengaji, kemudian ditanya masalah radikalisme, nasionalisme. Terus yang ketiga praktek kerja itu ada metode meeting. Ya, ya. 10 bulan LPP, 10 belajar, ada overflow pakai bahasa asing. Awak di Pemprov Jatim bagaimana Pak? Ya, itu yang membedakan. Kalau yang di provinsi itu tidak menggunakan seperti itu, cuma menggunakan sistem CAT. Jadi semua itu diukur dari kompetensi kita. Maksudnya itu ya kalau kita bisa jawab soal itu ya hasilnya seperti itu. Jadi ya semua serba komputer. Mungkin Pak Mahfud kasih selamat dan semangat buat teman-teman kita yang menonton. Mungkin yang menonton pasti bentar lagi akan menghadapi SAP. Boleh Pak Mahfud? Oke ya, yang pertama saya ucapkan selamat dulu untuk teman-teman yang sudah lolos SKD. Saya ucapkan selamat, itu hal yang luar biasa yang patut diapresiasi ya. Ya, kalau ini pasti kan teman-teman ini kan banyak ini ya mau menghadapi SAP ini ya. Terutama yang formasi provinsi pasti banyak ini. Karena pasti setiap provinsi ada CAP ya pasti ya. Sama asesmennya ya. Kalau menurut Pak Mahfud, asesmen itu buat mereka apa yang harus dipersiapkan menghadapi CAP. Menghadapi CAT. SAP. Oh, CAT SKB. Ya, gimana? Yang pertama itu kan misalkan lolos satu formasi ya, dilihat dulu pesaingnya itu yang dua itu seperti apa. Soalnya kalau yang formasi guru itu ada poin full untuk yang punya sertifikat pendidik. Jadi harus di pertama itu tracking dulu. Misalkan ada satu formasi di instansi SMA, misalkan SMA Suberjo, misalkan ya itu nanti kan otomatis ada dua saingannya. Ya, dua saingan itu nanti pertama di tracking dulu gimana karakternya, entah lewat sosial media atau yang lainnya. Terus kemudian setelah tahu informasinya, ya kan bisa mengukur dirinya seperti apa gitu. Kalau misalkan sama-sama tidak menggunakan sertifikat pendidik, ya peluangnya insya Allah masih ada. Tapi kalau misalkan ada pesaingnya yang menggunakan sertifikat pendidik, nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Minimal yang ngerjakan SKB itu benar semua gitu. Karena 100 ya, otomatis itu yang berlaku untuk yang pendidikan, tapi yang di luar pendidikan itu tidak. Pak Mahfud, kita lanjutkan Pak Mahfud. Mungkin ini yang penting buat teman-teman nonton. Mungkin kasih contoh ya, materi waktu sama Pak Mahfud yang awal waktu SAP itu apa aja sih contohnya? Untuk SKB yang kebetulan kemarin sejarah ya, itu untuk SKB-nya itu ya terkait ada dua pedagogik dan bidang. Kalau yang bidang, kemampuan bidang terkait kesejarahan. Ya salah satu contoh soalnya itu kalau dulu 2018 itu banyak menghafal. Contohnya itu misalkan ada soal ketika zaman proklamasi ya terkait dengan perumusan teks proklamasi itu soalnya itu yang melakukan pengetikan terhadap teks proklamasi itu siapa, berkisar hafalan seperti itu. Jadi jawabannya Sayuti Meli itu cuma hafalan seperti itu kebanyakan seperti itu soal-soalnya. Kemudian juga ada soal analisa itu kemarin itu dipaparkan semacam seperti apa namanya itu deskripsi terkait dengan sejarah yang panjang lebar, kemudian kita suruh menyimpulkan ya. Saya agak lupa terkait dengan deskripsinya apa itu, pokoknya intinya itu ada deskripsi panjang, kemudian disuruh menyimpulkan terkait dengan deskripsi apa itu, kesimpulan dari deskripsi itu menganalisa. Itu yang terkait dengan bidang. Kemudian yang terkait dengan pedagogik itu terkait teori-teori pembelajaran itu seingat saya itu dulu keluar terkait dengan reward itu termasuk dalam kategori teori apa, misalkan teori behavioristik dan lain sebagainya. Nah itu teori-teori pembelajaran keluar. Kemudian ada rumus
penghitungkan KKM kalau nggak salah 2018 itu saya ingat saja itu dipelajari juga. Kemudian terkait dengan RPP, struktur RPP itu apa saja itu juga. Kemudian tujuan pembelajaran kalau nggak salah itu menggunakan teori apa seperti ABCD dan lain sebagainya dulu seperti apa. Intinya berkisar terkait dengan itu. Ada juga silabus dan sebagainya. Ya, pokoknya tidak jauh dari itu. Pelajaran ya Pak ya. Ya, dari Jadi intinya soal pemudaan yang itu ya Pak ya. Kan yang Ya. tadi sudah mempelajari ya. Ya, itu bagi yang sudah mengajar mungkin kemungkinan bisa untuk apa menjawab. Iya dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kasih tips Pak. Tips. Tips belajarnya bagaimana? Tips Aplikasi belajar. belajarnya. Tadi sudah ada tips, sekarang tips belajar. Belajar itu kalau dulu pengalaman itu dulu kan waktu tes SKB posisinya kan itu apa masih ngajar. Jadi dalam posisi kerja itu harus pandai membagi waktu. Soalnya nggak mungkin kan pekerjaan kita itu ditinggal kemudian kita fokus untuk SKB. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu, kapan untuk belajar yang tepat, kemudian kapan untuk fokus untuk bekerja. Jadi itu yang menjadi tantangannya yang bagi yang sudah bekerja. Tapi keuntungan bagi yang belum bekerja itu fokusnya akan lebih untuk belajar untuk menghadapi SKB. Jadi itu keuntungannya yang belum bekerja. Yang sudah bekerja tetap semangat, itu adalah sebuah tantangan. Kalau belajar dengan giat insya Allah pasti tercapai untuk lolos CPNS-nya. Dan Pak Mahfud, mungkin itu aja usulan Pak Mahfud. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang tidak mungkin disengaja, saya minta maaf ini. Soalnya ini obrolan biasa dan ya seperti ini saya ceplas-ceplos kayak gini ngomong apa adanya to the point. Ya situ kalau ada salah saya minta maaf. Ini obrolan kita. Pastinya mau SAP fokus berdoa ke orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.